Selamat pagi anak-anak. Shalom semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini kembali kita dapat bertemu dalam kegiatan agama Kristen. Nah anak-anak, sekarang udah hari Selasa ya, cepet banget ternyata. Kemarin kayaknya baru ketemu nih hari Jumat. Sekarang kita ketemu lagi hari Selasa. Oke, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan sukacita ya. Itu doa dari Miss Magda buat anak-anak semuanya ya. Baiklah, hari ini kita akan menyaksikan sebuah video mengenai kisah tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu Daniel. Nah, ada kisah menarik apa ya tentang Daniel? Kita akan saksikan videonya. Tapi sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, kita mau berdoa ya. Masih ingat nggak ya lagu berdoa waktu pertama kali Miss Magda ajarin? Coba sambil diinget-inget. Tanganku ada dua. Masih ingat? Oh masih ingat ternyata ya. Coba kita nyanyikan lagi lagu itu ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat keduanya. Tirukan doa Miss Magda dengan suara yang paling keras ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami siap menyaksikan video tentang Daniel. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, langsung aja yuk kita saksikan videonya. Ini dia. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun
Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Wow, luar biasa sekali ya Daniel ya. Dia ada di kandang singa. Tapi apa yang terjadi? Dia ternyata dilindungi oleh Tuhan. Wow, hebat Tuhan kita ya. Baiklah anak-anak, demikianlah kegiatan agama Kristen hari ini. Kita belajar dari tokoh Daniel yang terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dikit-dikit berdoa, sebentar-sebentar berdoa. Dan ternyata Tuhan menolong. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri dengan kita berdoa bersama-sama. Ayo taruh tangannya di belakang. Masih ingat nggak coba kalau tangan di belakang gimana lagunya? Mana jari di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertepuk, dilipat, berdoa. Tirukan doa Miss Magda dengan suara yang paling keras ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami baru saja menyaksikan video tentang Daniel. Mau mengandalkan Tuhan, mau tekun berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, demikianlah kegiatan agama Kristen hari ini. Ingat belajar dari Daniel yang rajin berdoa dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu besok hari Kamis ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.